Tadi kan banyak kasus-kasus di Indonesia penderita gagal ginjal. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rahma Dewi Sulistiawati dan ini kedua teman saya. Hai, saya Safa Marwah. Hai, saya Putri Widiana. Nah, penasaran gak sih penjelasan lebih lanjut tentang gagal ginjal? Yuk simak terus videonya dan jangan di skip ya. Nah, yang pertama ini adalah gagal ginjal. Gagal ginjal itu adalah suatu kondisi di mana ginjal mengalami kerusakan atau tidak dapat berfungsi dengan baik. Secara umum, gagal ginjal itu disebabkan oleh 3 hal nih, yaitu yang pertama adalah kerusakan langsung pada ginjal, yang kedua adalah kurangnya pasokan darah ke ginjal, dan yang ketiga adalah penyumbatan pada ginjal atau saluran kemih, sehingga urin itu tidak bisa dikeluarkan dari tubuh. Nah, gagal ginjal itu dibedakan menjadi 2 loh, yaitu ada gagal ginjal akut dan gagal ginjal kronis. Untuk gagal ginjal akut sendiri adalah kerusakan ginjal berat yang baru terjadi selama beberapa jam atau dalam beberapa hari. Beberapa kondisi yang menyebabkan gagal ginjal akut ini yaitu yang pertama adalah berkurangnya aliran darah pada ginjal, misalnya karena perdarahan dan dehidrasi berat ataupun shock. Yang kedua adalah cedera parah pada ginjal. Yang ketiga adalah overdosis obat-obatan. Nah, sedangkan gagal ginjal kronis ini terjadi ketika ginjal ini mengalami kerusakan dalam jangka panjang, sehingga lama-kelamaan ginjal mengalami kerusakan yang berat dan permanen. Seseorang itu dikatakan mengalami gagal ginjal kronis apabila kerusakan pada ginjalnya itu yang dialaminya itu sudah lebih dari 3 bulan. Gagal ginjal ini sifatnya tidak dapat disembuhkan. Sedangkan gagal ginjal ini sebagai suatu kerusakan ginjal di mana nilai dari glomerular filtration rate-nya atau GFR-nya kurang dari 60 ml selama 3 bulan atau lebih. Berikut ini adalah beberapa kondisi yang menyebabkan gagal ginjal kronis. 1. Menderita penyakit ginjal seperti glomerulonefritis atau peradangan pada glomerulus, batu ginjal, atau infeksi ginjal berulang. 2. Memiliki riwayat penyakit ginjal dalam keluarga. 3. Mengalami obesitas. 4. Memiliki kebiasaan merokok. Pada pasien gagal ginjal yang sudah menjalani hemodialisa merupakan pasien dengan gagal ginjal kronik, di mana ginjal sudah mengalami kerusakan dalam jangka panjang. Hemodialisa atau hemodialisis merupakan terapi cuci darah di luar tubuh. Terapi ini dilakukan oleh pasien dengan kondisi ginjal tidak dapat berfungsi secara optimal. Hemodialisis digunakan bagi pasien dengan gagal ginjal kronis atau gagal ginjal yang sudah tidak dapat diperbaiki serta ketidakseimbangan cairan dan elektrolit. Hemodialisis memerlukan waktu sekitar 3-5 jam dan dilakukan sekitar 3 kali seminggu. Pada akhir interval 2-3 hari di antara terapi, keseimbangan garam, air, dan pH sudah tidak normal lagi. Hemodialisis memungkinkan untuk berperan sebagai penyebab anemia karena sebagian sel darah merah rusak dalam proses tersebut. Infeksi juga merupakan risiko. Pada dasarnya, tubuh manusia memang mampu mencuci darah secara otomatis. Namun, bila terjadi masalah pada ginjal, maka tubuh tidak dapat memompa darah secara normal. Ginjal merupakan organ tubuh yang sangat vital. Ginjal ini bertanggung jawab untuk menyaring darah dalam tubuh. Selain itu, ginjal juga membentuk zat-zat yang menjadi tubuh agar tetap sehat. Nah, selanjutnya ada cara kerja hemodialisa. Untuk melakukan hemodialisa, prosesnya akan dibantu menggunakan mesin canggih khusus untuk menggantikan ginjal yang rusak agar tubuh bisa menyaring dalam darah. Mesin ini berperan sebagai ginjal artifisial atau ginjal buatan yang dapat menyingkirkan zat-zat kotor, garam, serta air berlebih yang ada di dalam darah pengidap. Dalam proses ini, pembuluh darah pasien akan dimasukkan ke jarum oleh petugas medis.
Tindakan ini bertujuan untuk menghubungkan aliran darah tubuh pasien ke mesin pencuci darah. Setelah itu, darah kotor akan disaring dalam mesin pencuci darah. Setelah proses penyaringan usai, selanjutnya darah yang bersih akan dialirkan ke dalam tubuh pasien. Cuci darah dengan menggunakan metode hemodialisa menghabiskan waktu sekitar 4 jam per sesi. Dalam seminggu, pengidap perlu menjalani setidaknya 3 sesi dan hanya bisa dilakukan di klinik cuci darah atau di rumah sakit. Selanjutnya, kenapa harus membatasi cairan pada pasien hemodialisa? Kenapa ya harus membatasi? Karena organ ginjal mengalami penurunan hingga akhirnya tidak lagi mampu bekerja sama sekali dalam hal penyaringan. Pembuangan elektrolit tubuh. Nah, menjaga keseimbangan cairan dan zat kimia tubuh seperti sodium dan kalium di dalam darah atau produksi urin. Pasien pada gagal ginjal kronis mengeluarkan urin tidak lebih dari 200 sampai 300 ml setiap hari. Karena pasien disarankan mengkonsumsi cairan tidak lebih dari 500 ml atau setara dengan 2 gelas per hari. Nah, bagaimana sih? Apakah penting untuk dibatasi pembatasan cairan? Sangatlah penting, karena pada pasien gagal ginjal kronik, pemberian air berlebihan bisa mempercepat penurunan fungsi ginjal, sehingga penyakitnya ini membuat seseorang tidak bisa mengeluarkan cairan secara normal. Jadi, apabila asupan cairan tidak dibatasi, maka akan terjadi penumpukannya cairan. Pada pasien gagal ginjal juga jarang untuk membuang urin atau membuang air kecil. Nah, terdapat beberapa tips and trik bagi pasien yang menjalani hemodialisa untuk menjaga cairan tubuh. Di antaranya yaitu, pertama, menghindari dan membatasi penggunaan makanan olahan. Kedua, menggunakan sedikit garam dalam makanan dan menghindari menambahkan garam makanan. Yang ketiga, yaitu ada membatasi jumlah atau membagi rata jumlah cairan dalam satu harinya. Selanjutnya ada menggunakan gelas kecil ukuran besar, menggunakan gelas kecil bukan ukuran besar. Yang terakhir ada cek berat badan tiap hari sebelum makan pagi akan membantu untuk mengetahui tingkat cairan antar hemodialisa. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa stay safe and stay healthy. Dan salam Bela Negara!